Alhamdulillah ibu sekalian, ya hari ini Allah berkenan mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di musala ini. Semoga pertemuan ini Allah ridhoi, Allah beri kita pahala yang akan kita peroleh kebaikannya di akhirat nanti, menjadikan asbab kita menggugurkan dosa kita, dan Allah berkenan yang menempatkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang motivasi, tentang menyemangati bagaimana kita mau bekerja dalam dakwah. Ya. Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu kata Imam Syafi'i ada satu surat yang andai saja, kata Imam Syafi'i ini, Allah tidak menurunkan Al-Quran, maka surat ini sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat manusia. Surat itu adalah surat Al-Asr, surat yang hanya terdiri dari 3 ayat. Ya. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kata Allah, demi masa, demi waktu. Ketika Allah memulai sebuah surat dengan kalimat sumpah, wal asr wad duha wal lail, ya, itu kata para mufasir ada hal penting yang ingin Allah sampaikan. Ya. Jadi Allah katakan di surat Al-Asr ini dengan kalimat pembuka wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu hidup tapi bakalan rugi, bakalan menyesali kehidupannya. Maka Allah kasih tahu ada 4 syarat kalau dia ingin hidupnya bahagia, tidak merugi. Yang pertama kata Allah, illal ladzina amanu. Syarat pertama kalau nggak mau rugi hidup ini harus yakin, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa amilus solihat, membuktikan keimanannya dengan melakukan amal soleh, berbuat amal soleh, yang melakukan perintah-perintah Allah, menghindari larangannya. Dan Allah tidak ingin kita itu soleh sendirian. Yang penting keluarga saya taat sama Allah, orang lain bodoh amat. Nggak mau. Karena itu ada syarat yang ketiga kalau nggak mau rugi. Jadi 2 ini aja kata Allah nggak cukup. Ada syarat ketiga. Apa ketiganya? Wa tawassaw bil haqq, dan mau menasihati dalam kebaikan. Para ulama menafsirkan ayat ini adalah artinya mau peduli kepada orang lain, mau peduli kepada sesama, mau peduli kepada tetangga. Dan kata para ulama ini adalah program dakwah. Jadi hidup itu ya tidak boleh egois. Pokoknya saya mah Senin sampai Jumat kerja, 1 minggu jalan-jalan ke mall sama keluarga, istirahat. Ntar Senin sampai Jumat kerja lagi, gitu aja, itu rugi kata Allah hidup kayak gitu. Jadi hidup itu harus peduli sama orang lain. Dan masya Allah ibu-ibu, ya diizinkan Allah punya di komplek ini ada majelis taklim Husnul Khotimah. Ini sebuah kebanggaan buat kita. Karena pertemuan ini nih, kegiatan ibu-ibu, saya tahu repot ini kan, ya harus keluar duit segala macem, waktu ninggalin keluarga, rapat segala macem, itu nanti dibayar mahal sama Allah. Dan ini salah satu bentuk kegiatan yang menyebabkan keberkahan bagi komplek kita. Jadi harusnya bersyukur warga sini ketika ada ibu-ibu yang mau peduli bikin kegiatan seperti ini. Gitu. Dan kita hidup itu harus seperti ini. Kata Allah harus saling menasihati dalam kebaikan. Jadi jangan fokusnya cuma rumah kantor atau rumah bisnis gitu aja. Ya. Jadi harus ada peduli. Dan yang keempat kata Allah di surat Al-Asr ini, wa tawassaw bis sabr, dan harus saling menasihati dalam kesabaran. Jadi harus sabar menjalani semuanya. Karena itu penting bagi kita memahami hakikat kehidupan ini, ya, sehingga kita bisa bersabar menjalaninya. Karena urusan hasil ini kata kunci ini. Ketika kita mau menjalani kehidupan ini dengan kesabaran, kita harus yakin bahwa urusan hasil itu hak prerogatifnya Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harapannya adalah hasil, siap-siap saja kecewa. Yang Allah mau kita itu profesional dalam menjalaninya, dan kita melakukannya niatnya karena
Allah. Hasil kita serahkan kepada Allah. Ya. Nah, kaitan dengan dakwah ini, bagaimana membuat orang lain itu menjadi taat sama Allah, membuat orang lain tetap dalam kebaikan, itu butuh profesionalisme, itu butuh semangat, butuh kerjasama. Gitu. Ada surat di dalam Al-Quran terkait tentang ini. Ibu-ibu silakan buka surat Ali Imran. Ya, saya akan bahas surat Ali Imran mulai ayat 102. Ya. Mulai 102, 103 sampai nanti 104. Ya, sebagai motivasi kita menjalani dakwah ini, menjalani kegiatan sosial ini kan kegiatan sosial, ya, tidak ada pulusnya gitu kan. Maka penting bagi kita paham mengapa sih kita capek-capek mau ngurusin pengajian ini. Sekarang udah tahu ya. Tadi di surat Al-Asr apa? Kenapa kita harus mau melakukan ini? Karena agar tidak rugi dalam hidup ini. Ingat, kriteria sukses versi Allah itu bukan yang capaian dunianya banyak, tetapi yang matinya husnul khotimah gitu. Jadi cakep nama majelis taklim ini, husnul khotimah. Jadi ibu-ibu ingat terus bahwa target kita dalam hidup ini bagaimana matinya husnul khotimah. Mati husnul khotimah itu apa sih? Faman zuhziha 'anil nar, ini Ali Imran 185. Barang siapa yang matinya tidak kena siksa kubur, tidak kena api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga tanpa melalui api neraka, faqad faz, dia orang sukses. Jadi di mindset berpikir kita bahwa bagaimana kita bisa mati husnul khotimah. Mati husnul khotimah itu artinya Allah ridho sama kita, sehingga kita tidak ngalamin lagi siksa kubur, tidak ngalamin api neraka, langsung masuk surga. Itu yang Allah ingin kita menjadikan itu sebagai cita-cita kehidupan kita gitu. Nah, untuk itulah kita diminta melakukan 4 hal tadi. Apa? Yakin sama Allah. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, mau peduli, mau berdakwah, mengajak orang lain kepada Allah. Yang keempat apa? Bersabar. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan itu? Kita lihat ini di surat Ali Imran 102. Kata Allah di surat Ali Imran 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat ini dipahami bahwa antara orang bertakwa dengan orang beriman itu beda level. Bisa jadi kita beriman tapi belum tentu bertakwa. Yakin gak sama Allah? Yakin, tapi masih malas ibadahnya misalkan itu. Yang Allah mau, ya, orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi takwanya nggak kaleng-kaleng gitu, nggak asal-asalan. Kalau lagi enak itu takwa, kalau lagi nggak enak nggak takwa gitu. Nggak boleh begitu kata Allah. Terus ada kelanjutannya. Pesan Allah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan lagi taat sama Allah, ya. Jadi ini yang harus kita doakan terus, niatkan terus. Makanya ibu-ibu biasakan doa, ya, habis sholat, minimal habis subuh sama habis maghrib atau habis asar, ya, pagi sore. Allahumma inna as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi husnul khotimah. Jadi minta sama Allah. Jadi doa itu penting diucapkan terus menerus dan jangan pernah bosan, karena doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau perintah dilakukan dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi doa saya enggak pernah dikabulin. Itu kata kita. Kata Rasulullah, doa itu punya 3 aspek. Yang pertama langsung dikabulkan. Maunya kita kan begini nih. Yang ada yang kedua. Ya, yang kedua itu diganti voucher. Yang voucher ini akan kita dapat nanti di hari kiamat, di akhirat. Sampai ada orang kaget-kaget, ya Allah, kenapa saya dapat pahala banyak amat? Dari mana ini? Ini dari doa-doamu yang dulu waktu berdoa belum dikabulkan sama Allah. Jadi doa kita kalau hari ini belum dikabulkan, padahal doanya udah 10 tahun, itu sebenarnya diganti voucher. Karena doa itu yang minta siapa? Allah. Yang ketiga, kata Rasulullah, substitusi. Allah kan tahu nih kita misalkan 3 bulan lagi akan dapat kecelakaan.
Nauzubillah ya, harusnya misalkan tangan kita patah. Kecelakaan itu ternyata kita nggak apa-apa gitu. Cuma lecet sedikit. Itu terjadi karena doa-doa yang ditahan sama Allah sehingga bobotnya cukup untuk mengamankan kita di takdir berikutnya gitu. Bisa dipahami Bibi ya? Artinya sebenarnya kalau kita berdoa dikabulin nggak? Dikabulin kata Rasul. Gitu. Jadi pastikan ibu-ibu senantiasa berdoa, minta supaya husnul khotimah. Nah, lalu ayat ini dilanjutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Di surat Al-Imran 103-nya Allah katakan, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali pada agama Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Jadi ibu-ibu sekalian, ketika kita ingin mengimplementasikan program kebaikan apapun itu, ya apalagi ibu-ibu berorganisasi artinya apa? Bekerja sama, itu banyak ide, banyak orang, banyak niat di situ. Itu prinsipnya satu, jangan berpecah belah, jangan berantem kata Allah. Gitu. Ya. Jadi kita diminta berpegang teguh kepada Allah dan jangan bercerai-berai. Nah, selanjutnya di ayat 104-nya Allah jelaskan, ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, ngajak-ngajak ngaji, ngajak-ngajak orang supaya taat sama Allah, ya. Menyuruh berbuat yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Masya Allah, ibu-ibu yang ada di sini dipilih sama Allah untuk jadi orang yang beruntung. Ini yang ngomong siapa? Allah. Artinya yang kita lakukan hari ini itu sesuatu yang sangat bermanfaat buat masa depan kita yang sebenarnya di mana? Di akhirat. Banyak orang melakukan perbuatan seperti ini tuh capek. Apalagi kalau ternyata egonya pada gede-gede gitu. Ya, ini kan berat, menyatukan banyak kepala itu, banyak itu sesuatu yang berat. Tetapi insya Allah kalau kita niatnya karena Allah. Jadi yang kedua, ya, kita berharap ini menjadi ladang amal kita, bekal kita di akhirat. Dan kita mau bersabar melakukan itu semua, insya Allah ini adalah sebuah kebaikan itu. Kenapa? Karena balasannya adalah kita menjadi khair umat yang terbaik yang insya Allah akan beruntung gitu. Sampai sini bisa dipahami ibu-ibu ya. Jadi melakukan program seperti ini itu sebuah hal yang harusnya kita banggakan, yang harusnya kita benar-benar niatkan. Artinya ketika ada program-program yang mau dijalankan, kita semua niatnya adalah membantu, ya, berkontribusi, mendukung sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bisa ide, pikiran, bisa tenaga, bisa harta. Yang mana kita mampu, dan pasti semua kita sama Allah dikasih kemampuan itu. Bisa pikiran, ide, bisa tenaga, ya, bisa waktu, bisa harta. Dan masing-masing kita, ya, ketika kita misalkan dapat kelebihan ilmu, ya kita berkontribusi di sisi itu. Ketika kita ternyata kelebihannya lagi sisi harta, saya waktu nggak bisa, tapi tenang aja, kalau butuh dana kasih aja saya proposal, nanti saya bantu. Nah, itu juga bagian dari kebaikan gitu. Jadi enaknya ya, kita melakukan program dakwah ini, amalnya sedikit, nyumbangnya misalkan cuma 100, tetapi ternyata pahala yang Allah kasih besar, maka dengan 100.000 itu kita dapat pahala kebaikan dari program tersebut. Dan program dakwah ini, ibu-ibu sekalian, ini adalah programnya Allah. Maksudnya apa program Allah? Program Allah itu hanya orang-orang yang terpilihlah yang bisa ikutan. Jadi kalau ada, ya, orang diizinkan Allah untuk terlibat dalam programnya Allah, program dakwah ini, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Salah satu tanda kebaikan seseorang itu, kata Rasulullah, adalah dia diberi kesempatan melakukan kerja-kerja Allah. Jadi dipekerjakan dia oleh Allah. Jadi ibu-ibu, ya, yang terlibat dalam kepengurusan ini, yang membantu, yang jadi tuan rumah, yang menyediakan makanan, semuanya itu harus disyukuri. Kenapa? Karena kita berarti adalah orang-orang yang terpilih.
Ini bukan kerjaan iseng. Ini kerjaan yang efeknya ke akhirat. Saudara-saudara kita, tetangga kita yang sekarang sudah di kuburan, ya, itu berharap dia punya kesempatan lagi melakukan ini. Kita yang masih diberi kehidupan, ya, jangan gagal paham, jangan gagal fokus bahwa ini tuh bukan hal yang bikin capek. Ini justru membuat ibu-ibu jadi awet muda. Bu, fitrah kita itu adalah berjamaah, ngumpul. Ya jadi ibu, 3 bulan jangan ngumpul di rumah aja. Begitu keluar pasti kok tuaan ya. Coba aja kalau nggak percaya. Tapi ibu-ibu kesini mungkin tadi kesel gitu sama anaknya, sama suaminya gitu kan. Di sini ketawa-ketawa, ngumpul, cerah lagi, ceria lagi gitu kan. Ya, jajah aja ibu aktif dalam melakukan kebaikan sama orang. Ya, apapun itu ya, kebaikan sama orang, ibu akan semangat hidup itu. Penyakit itu bisa hilang, insya Allah kalau kita melakukan kebaikan. Apalagi yang dilakukan ini program dakwah. Penyebab keberkahan komplek ini, masya Allah, luar biasa. Jadi harusnya ibu itu semangat. Jadi jangan tiba-tiba ada undangan, ya ngaji lagi, gitu. Ya rapat lagi. Aduh, nih justru rindu nih kapan ngajinya gitu kan? Kapan nih hari Minggu atau hari Sabtu gitu, supaya bisa ngaji lagi, supaya bisa ngumpul-ngumpul lagi gitu. Ya, makanya di sinilah pentingnya kita kerjasama. Jadi kita itu ibu-ibu, ya, tidak seperti umat zaman dulu. Satu orang itu punya banyak kelebihan. Umat akhir zaman, umat Rasulullah itu enggak seperti itu disetting sama Allahnya. Setiap kita punya kelebihan, punya kekurangan. Karena itu perintah Allah adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Disuruh bersatu, jangan pecah belah. Karena setiap kita butuh bantuan orang lain. Program dakwah ini program madal haya, seumur hidup. Ya. Hasil itu Allah yang nentuin. Karena ini program sumber hidup, jadi tidak ada selesainya. Selesai satu ini nanti ada lagi masalah baru, ada lagi program baru. Program baru ini udah selesai, ada lagi masalah baru, terus saja begitu. Yang kita butuhkan dari semua ini adalah bagaimana Allah ridho terhadap kita. Nah, supaya ini berjalan lancar, maka kita harus beramal jamaah. Maksudnya apa? Bekerja sama, nggak bisa sendiri. Dan setiap kita akan dapat pahala dari Allah, tapi semua itu tergantung dari yang kita niatkan. Jadi jangan sampai kita salah niat di sini, ya. Karena itu pentingnya kita meluruskan niat. Jadi dalam dakwah itu hal yang paling prinsip adalah harus karena Allah. Bukan karena ketua, bukan karena si anu, ya, bukan karena siapapun. Saya mau aktif di sini karena berharap ridho Allah. Dan orang-orang yang aktif dalam dakwah, maka keluarganya akan ditolong sama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi masalah rumah tangganya akan diberesin sama Allah kalau kita mau aktif dalam dakwah. Jadi cara menyelesaikan masalah kehidupan kita, utang kayaknya nggak lunas-lunas, ini bingung kita gitu kan. Terus bisnis kayaknya sepi, ya, apalagi tahun depan mau resesi katanya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk negara yang kena resesi, ya. Amin. Ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan itu? Kan bingung tuh. Udah kita jalanin aja programnya Allah. Kita semangat, yakin sama Allah, selalu berdoa, kita beramal soleh, melakukan kebaikan, kita aktif dalam dakwah. Khususnya di komplek ini aktif dalam Majelis Taklim Husnul Khotimah, dan kita mau bersabar menjalani itu semua gitu. Nah, ada satu. Ini saya dipesan hanya 30 menit. Terakhir, ya. Ada satu, ya, terakhir kata Allah terkait ini, ya. Terkait rangkaian ayat di atas dari mulai, ya, 102 sampai 104 ini kan memberi isyarat kepada kita bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang semuanya taat sama Allah itu butuh kerja sama, jangan sendirian, ya, harus karena Allah, ya, dan juga harus profesional. Karena itu di surat ini sejalan dengan surat As-Saff, ya, di ayat 4. Surat As-Saff itu surat ke-61, ya. Kata Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang
di jalannya, maksudnya berjuang di jalannya, ya. Ibu-ibu kan lagu aktif gini kan lagi berjuang di jalan Allah gitu. Dalam barisan yang teratur, dalam organisasi yang rapi, yang profesional, ya. Seakan-akan seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Jadi saling melengkapi. Jangan kita ngandalin orang lain. Ya. Jadi kita evaluasi, saya kelebihannya apa nih? Ya, di sisi inilah saya akan berkontribusi. Jangan udah biarin aja, udah ada ibu ini, udah saya bengong aja gitu. Jangan, rugi kita. Peluangnya di depan mata tetapi kita sia-siakan. Karena mau aktif, mau nggak aktif, waktunya sama ibu-ibu. Ya. Waktunya sama, habisnya sama. Yang Allah mau kan kita mengisi limit waktu yang sudah Allah berikan nih. Kan kita kayaknya kalau lihat wajah-wajahnya kan kayaknya susah ya kita untuk bisa 2 kali lipat lagi. Misalkan sekarang udah 45 ya atau 50, mungkin nggak kita nambah lagi 50 tahun lagi? Kayaknya berat gitu kan di umat zaman sekarang gitu. Nah, artinya di sisa waktu kita bagaimana kita bisa memberikan kebaikan. Dan jangan pernah ibu-ibu ya, jangan pernah kita menganggap kebaikan kita itu sedikit atau kecil. Kalau kita niatnya karena ikhlas, membantu urusan kebaikan buat kebaikan umat, insya Allah pahalanya besar. Apapun itu bentuk kontribusinya. Jadi agar ini bisa benar-benar maksimal, kan gini nih. Kebanyakan mindset orang zaman sekarang, kalau urusan bisnis, urusan kantor, apapun itu profesionalnya luar biasa. Bikin bisnis plan, bikin perencanaan, ada raker. Giliran urusan pengajian boro-boro gitu kan, ya. Mau pengajian diumuminnya sehari sebelumnya. Ya jelas aja banyak yang nggak bisa. Terus tidak ada pengumuman jauh-jauh hari. Terus tidak dibikin pengumuman yang profesional. Nah itu semua harusnya kita lakukan sebagaimana kita menjalankan bisnis kita atau pekerjaan kita di kantor. Karena bayarannya jauh lebih besar bayaran urusan ini di sisi Allah. Kita karena tidak ada pulusnya ini kerja sosial, akhirnya udah yang penting ada pengajian. Apalagi niatnya karena nggak enak sama si Anu, nggak enak sama ketuanya atau segala macam gitu. Akhirnya udah pengajian bertahun-tahun tidak berkembang-kembang. Nah, justru harusnya kita apa nih yang harus diperbaiki? Yang mana yang saya bisa berkontribusi? Bayangin sebuah organisasi semuanya niatnya adalah memberi bantuan, memberi kebaikan. Insya Allah akan maju. Tapi ternyata misalkan ibu nih, ada terakhir dari kalimat dari Allah adalah kalau mau sukses itu harus sabar. Misalkan ternyata hasilnya tidak sesuai harapan kita, jangan pernah kecewa. Ujiannya kita berorganisasi ini, ujiannya adalah kesabaran. Bu, kalau kita misalkan menyampaikan sebuah ide, ternyata dalam sebuah rapat ide kita tidak diterima, nggak usah kecewa. Karena kata Rasulullah, hasil surah itu jauh lebih diberkahi ketimbang pendapat satu orang. Kita yang penting niatnya nyampaikan aja. Ternyata hasil surahnya, hasil rapatnya itu tidak sesuai dengan yang kita mau, tetap bersabar aja. Dan satu kata kunci agar kita bisa bersabar dalam dakwah adalah jangan pernah baper, apalagi marah, apalagi kecewa gitu. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus itu kan kecewa dia terhadap umatnya. Udah diajak ngaji, nggak ada yang mau. Diajak taat sama Allah, nggak pada mau. Akhirnya kabur dia. Udah saya pindah rumah aja deh katanya. Ya, ibu-ibu jangan begitu. Ya, ntar udah ngajak ngaji, pada nggak datang. Akhirnya udah saya nggak mau ngaji lagi lah di Husnul Khotimah. Saya pindah aja ngajinya ke tempat lain. Jangan begitu, kita bersabar aja. Ya, karena ini kepentingan bersama. Jadi tanya aja sama misalkan ada yang misalkan kenapa nggak mau ngaji lagi? Habis begini-begini, udah terima aja masukannya dulu. Sehingga akhirnya semua merasa di apa namanya? Diaspirasi, ya. Pendapatnya. Dan memang di sini sekali lagi butuh kesabaran. Dan barang siapa kita nggak sabar, maka nanti nasibnya bisa kayak Nabi Yunus. Ketika kita kecewa dalam dakwah, ya, dalam kebaikan, maka Allah akan sempitkan hidupnya. Kita bisa jadi mungkin nggak seperti Nabi Yunus itu kabur dalam dakwah, tapi seringkali keluar grupnya nggak asik nih, atau apalah gitu kan, kita putus hubungan, nggak mau aktif lagi, maka kita akan disempitkan hidup kita. Mungkin levelnya tidak seperti Nabi Yunus dimasukin ke perut ikan paus di dasar laut sendirian, ya. Itu kan lama prosesnya itu. Mungkin kita nggak seperti itu hukumannya, tetapi yang pasti
ayat ini, kisah Nabi ini pelajaran buat kita. Kalau kita mudah kecewa dalam dakwah, maka Allah akan bikin kita seperti kehidupannya Nabi Yunus. Maksudnya disempitkan hati kita, dibikin sedih. Jadi luruskan niat kita bahwa orientasi kita, kenapa kita mau aktif ya dalam pengajian ini, karena kita berharap masuk surga, berharap Allah ridhoi, berharap Allah bantu semua urusan kehidupan kita. Ibu-ibu, nanti kalau benar-benar kita lurusin niat, kita semangat karena Allah, bukan karena siapapun, lihat nanti akan ada keajaiban, hidup kita jadi lapang. Bisa jadi bukan masalahnya nggak ada, masalah tetap ada, tetapi hati kita jadi nggak terlalu berat menjalaninya. Hati kita jadi lapang. Jadi cara efektif kalau kita ingin dipermudah urusannya sama Allah, bantulah agama Allah. Nah, dalam level kita nih, ya, di komplek ini adalah salah satunya bentuknya bagaimana kita mengaktifkan husnul khotimah ini sehingga menjadi kebermanfaatan semuanya. Ibu-ibu semakin baik, semakin sayang sama suaminya, semakin berbakti, semakin sayang sama anaknya. Anak-anaknya semuanya diyakinkan sama Allah sehingga nanti ketika dia berumah tangga dia juga mentargetkan anak-anak soleh. Itu jari-jariah semua kan buat kita semua gitu. Masya Allah. Jadi ini pekerjaan besar ibu-ibu, pekerjaan yang Allah ridhoi. Jadi semangatlah karena Allah dan bersabarlah menjalaninya. Ya, insya Allah keberkahan buat kita semua kalau kita ya mau aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya doakan ya semoga kita semua diberi keikhlasan, diberi kemudahan, diberi kesehatan sehingga apa yang sudah diniatkan ibu-ibu dalam sebuah program kegiatan Allah mudahkan itu. Dan Allah catat sebagai sebuah amal ibadah yang akan terlalu nanti. Mungkin itu ya sebagai motivasi buat ibu-ibu.